Selama puluhan tahun, Garuda Indonesia menjadi simbol kebanggaan nasional. Garuda menghubungkan Indonesia dengan dunia, membawa jutaan penumpang setiap tahunnya. Namun, Garuda menghadapi masalah serius. Utang membengkak dan kerugian besar membuat perusahaan terancam bangkrut. Di balik krisis ini, tata kelola perusahaan atau good corporate governance menjadi kunci penting. Di ambang kebangkrutan, peran good corporate governance dalam menyelamatkan Garuda Indonesia. Badai datang tanpa diduga. Bermula pada tahun 2018 saat Garuda Indonesia menyajikan laporan keuangan yang seolah mencatatkan laba sebesar 5.018.000 US dollar yang seharusnya rugi bersih sebesar 175.028 US dollar atau sekitar 24 triliun rupiah. Yang mana ini menandakan adanya manipulasi laporan yang melanggar prinsip transparansi. Belum reda, tahun 2019 terjadi kasus penyelundupan motor Harley dan sepeda Brompton oleh direksi yang membuat publik kehilangan kepercayaan. Hadirnya pandemi COVID-19 melumpuhkan industri penerbangan global dan Garuda Indonesia terkena dampaknya secara langsung. Jumlah penumpang turun drastis, penerbangan dibatalkan, pendapatan turun, serta berbagai masalah internal yang membuat Garuda nyaris bangkrut. Pada akhirnya tahun 2021, Garuda berada di ujung tanduk, di ambang kebangkrutan dengan kewajiban mencapai lebih dari 140 triliun rupiah. Salah satu kunci untuk bangkit adalah membenahi tata kelola perusahaan, tentunya dengan menerapkan 5 prinsip good corporate governance: transparansi, akuntabilitas, responsibility, independensi, dan fairness yang menjadi dasar dalam setiap keputusan manajerial. Mari kita kenali satu persatu. Prinsip pertama adalah transparansi, yang merupakan keterbukaan informasi tentang perusahaan kepada pemangku kepentingan secara tepat waktu, jujur, dan mudah dipahami. Yang kedua, akuntabilitas. Artinya, perusahaan harus bertanggung jawab atas tindakan dan keputusan yang diambil. Ketiga, prinsip responsibility adalah ketika perusahaan harus patuh dengan peraturan dan standar yang berlaku, serta menjalankan tanggung jawab sosial dan lingkungan dengan baik. Kemudian yang keempat, independensi, merupakan kemandirian perusahaan dalam mengelola dan menjalankan bisnis tanpa adanya tekanan dari pihak lain. Dan yang terakhir, fairness, yakni soal keadilan. Perusahaan harus berlaku adil dan setara terhadap semua pemangku kepentingan. Lalu, bagaimana Garuda Indonesia menerapkan kelima prinsip ini untuk bangkit dari krisis? Langkah penyelesaian yang diambil dalam krisis tahun 2018 mencerminkan penerapan 5 prinsip utama good corporate governance. Pertama, transparansi. Garuda melakukan revisi laporan keuangan tahun 2018 sesuai kenyataan setelah didesak oleh OJK dan BI. Pengungkapan tentang piutang yang sebelumnya diakui sebagai pendapatan juga dinyatakan sebagai kesalahan klasifikasi. Selain itu, keputusan 2 komisaris yang menolak atas laporan keuangan pun akhirnya diungkap dalam forum resmi pemegang saham. Kedua, akuntabilitas. Manajemen bertanggung jawab atas kesalahan yang terjadi. Direksi dikenai sanksi, auditor eksternal dievaluasi, dan sistem pengawasan internal diperkuat. Serta, komite audit independen dibentuk untuk memastikan kontrol lebih ketat terhadap laporan keuangan. Ketiga, prinsip responsibility. Garuda berkomitmen untuk mematuhi standar akuntansi keuangan dan regulasi pasar modal. Selain itu, menjalani audit ulang dan memperbaiki sistem pelaporan keuangan internal bersama OJK dan Kementerian Keuangan. Keempat, prinsip independensi. Garuda memutus hubungan dengan auditor eksternal yang dinilai tidak independen. Selanjutnya, perusahaan juga merekrut auditor baru dengan proses seleksi yang ketat dan transparan, serta memperkuat peran Dewan Komisaris untuk menjamin pengawasan yang objektif dan bebas dari intervensi. Dan yang kelima, prinsip fairness. Sebagai bentuk perlindungan terhadap investor, laporan keuangan direvisi dan informasi disampaikan secara adil. Rapat umum pemegang saham juga diselenggarakan untuk menjawab pertanyaan dan kekhawatiran pemegang saham secara terbuka. Selanjutnya, penyelesaian krisis pada tahun 2019 juga berdasarkan prinsip good corporate governance. Yang pertama, transparansi. Garuda memperbaiki sistem pelaporan dan dokumentasi, termasuk transparansi dalam pengiriman barang dan logistik, meningkatkan transparansi informasi melalui situs resmi, laporan tahunan, dan forum publik,
menyediakan akses data perusahaan kepada pemegang saham dan regulator, serta menyediakan whistleblowing system untuk mendorong pelaporan anonim terhadap penyimpangan. Selanjutnya, dalam menerapkan prinsip akuntabilitas, Garuda melakukan restrukturisasi jajaran direksi dan komisaris yang berintegritas tinggi, menetapkan kembali kode etik dan sistem evaluasi kinerja bagi manajemen dan karyawan, serta menjalin kemitraan dengan auditor eksternal dan inspektorat agar sesuai aturan. Selain itu, adanya dokumentasi dan persetujuan atas semua keputusan penting melalui mekanisme rapat yang terdokumentasi. Selain itu, prinsip responsibility dilakukan dengan memperkuat compliance unit yang memastikan seluruh aktivitas perusahaan sesuai peraturan, adanya pelatihan kepatuhan dan tata kelola kepada seluruh karyawan, berkoordinasi aktif dengan kementerian dan lembaga pemerintah untuk membangun sistem kepatuhan jangka panjang, serta menyusun ulang SOP di area pengadaan, logistik, dan kargo. Penyelesaian yang sesuai dengan prinsip independensi adalah penunjukan direksi baru berdasarkan seleksi dan bebas dari konflik kepentingan, memperkuat peran Dewan Komisaris sebagai pengawas yang objektif, menerapkan fit and proper test dalam pemilihan manajemen untuk menjamin integritas, dan mengaktifkan komite audit serta komite etik. Dan yang terakhir adalah prinsip fairness, diimplementasikan melalui penyusunan kembali kebijakan internal untuk menjamin perlakuan adil kepada seluruh pihak, melibatkan stakeholder dalam pengambilan keputusan strategis, menyediakan jalur aduan internal dan eksternal bagi pelanggan, investor, dan karyawan. Selain itu, menjamin transparansi dan keadilan dalam sistem rekrutmen, promosi, serta pemberian insentif. Lalu, untuk penyelesaian krisis pada tahun 2021 juga berpedoman pada prinsip Good Corporate Governance. Dalam menerapkan prinsip transparansi, selama krisis, Garuda mengambil langkah nyata dengan menyediakan laporan keuangan yang telah diaudit oleh perusahaan PwC yang menunjukkan pemulihan besar, yakni laba 3,74 miliar US dollar per Juni tahun 2022, serta penurunan liabilitas dari 10,1 miliar ke 5,1 miliar US dollar, kemudian membukanya untuk publik. Garuda juga aktif menyampaikan informasi terkait kondisi keuangan, rencana restrukturisasi, hingga hasil negosiasi kepada para kreditur yang dapat diakses melalui situs web resmi Garuda Indonesia, termasuk laporan tahunan dan laporan keberlanjutan. Dengan menerapkannya prinsip transparansi ini, Garuda Indonesia mendapatkan kembali kepercayaan publik. Dalam prinsip akuntabilitas, Garuda menunjukkan komitmen dengan melaksanakan keputusan homologasi secara bertanggung jawab. Dana PMN dari pemerintah sebesar 7,5 triliun rupiah juga digunakan dengan akuntabilitas tinggi dan menyusun strategi pemulihan utang yang profesional dan terstruktur. Garuda juga menerbitkan saham baru atau HMETD pada tanggal 16 Desember tahun 2022 dan obligasi konversi sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kewajiban kepada para stakeholder sesuai perjanjian perdamaian yang telah disahkan oleh pengadilan. Lalu, dalam prinsip responsibility, Garuda mengambil jalur hukum resmi dengan mengajukan PKPU agar dapat menyusun rencana penyelamatan utang dengan baik. Transformasi bisnis besar-besaran juga dilakukan, mulai dari efisiensi rute penerbangan, pengurangan armada, hingga penguatan layanan kargo. Hal tersebut dilakukan dengan mematuhi hukum yang didampingi oleh pihak pengadilan serta menjaga hak semua pihak. Dalam prinsip independensi, Garuda menjalankan seluruh proses PKPU dan negosiasi kreditur secara mandiri, tanpa campur tangan pihak luar. Mereka menjaga objektivitas saat mengambil keputusan strategis, termasuk dalam restrukturisasi utang dan penetapan harga sewa pesawat. Dan yang terakhir dalam prinsip fairness, pada tanggal 17 Juni tahun 2022, Garuda melibatkan 365 kreditur secara adil dalam voting PKPU, yang menghasilkan 347 kreditur setuju atas perjanjian perdamaian. Selain itu, Garuda memberikan perlindungan hukum terhadap kreditur dan pihak ketiga, menawarkan solusi konversi utang menjadi saham, serta informasi yang transparan dan adil untuk menjaga hak pemegang saham minoritas. Pada akhirnya, Garuda Indonesia berhasil melewati masa krisis. Strategi restrukturisasi utang berhasil mengurangi utang Garuda hingga 50%. Dan pada Juni tahun 2022, Garuda juga berhasil menghasilkan keuntungan sebesar 3.737 miliar.
Dari ambang kebangkrutan menuju pemulihan, semua dicapai berkat penerapan 5 prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Good corporate governance bukan sekedar teori, melainkan pondasi yang kokoh yang mampu menyelamatkan perusahaan dari kehancuran dan kembali ke jalur pertumbuhan. Kisah Garuda Indonesia adalah bukti bahwa dengan tata kelola yang baik, transparan, dan bertanggung jawab, sebuah perusahaan bisa bangkit kembali.